Halo semuanya, saya Indira Pratiwi dari Fakultas Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan nomor pokok mahasiswa 2215030357 dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dengan pemenuhan tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah badminton dari Bapak Dendi Yuliawan sebagai dosen, saya akan membawakan pengajaran atau pembelajaran dasar-dasar permainan badminton. Pembelajaran dasar-dasar badminton yang saya akan bawakan di sini ada pemanasan, smash, lob, dan drop shot. Dan saat kok dan raket terkontak, itu pun harus berposisi tepat di depan kita, sejangkauan dengan kita. Tidak boleh berkontak saat mau memukul, dalam artian mau memukul, itu kok dan raketnya ada sejajar di atas kita. Jadi di sini terus atau bahkan sampai ke belakang kita itu tidak disarankan dan tidak bisa semaksimal itu saat melakukan smash. Jadi yang tepat adalah saat berkontak antara raket dan kok itu harus di sejangkauan di depan kita, sejangkauan di depan kepala kita. Ketika saat melompat pun tidak disarankan bahwa kita melompat vertikal ke atas saat melakukan jump smash. Jadi kalau kita lihat pada pemain-pemain kelas-kelas dunia, pemain-pemain nasional, itu mereka akan smash turun, melompat tumpuannya dan jatuh ke depan. Jadi disarankan saat kita melakukan lompatan smash, kita melompat ke depan. Tidak disarankan untuk melompat vertikal di atas. Karena melalui lompatan ke depan kita bisa menambah tenaga atau power saat melakukan smash. Jadi kok lebih berisi atau lebih tajam saat jatuh di daerah lawan. Dan smash akan lebih tajam ketika kita menggunakan pergelangan tangan. Jadi saat kita menyemes, mau melakukan smash atau menyemes, kita pecut kok saat berkontak dengan raket, saat berkontak dengan kok kita pecut dengan pergelangan tangan. Bisa disebut dengan poles. Jadi kita memukul lalu dipoles. Seperti ini. Sini gua ajarin cara postur tubuh yang benar. Kalian kalau mukul, bola itu harus selalu di depan. Tidak boleh bolanya itu sejajar sampai sini. Kebanyakan orang mau nyemes, bolanya nggak bisa turun. Kenapa? Bolanya udah terlalu sejajar sama badan kalian. Sedangkan nyemes itu bolanya harus di depan. Waktu raket kontak sama bola, nah ini kontaknya ini sudah ke bawah. Sedangkan kalau kalian ngambilnya kontaknya di atas, bolanya itu cuma lurus. Itu kenapa smashnya kalian kadang kurang turun. Kalau jump smash bukan lompat ke atas kayak gini, tapi kita harus berdiri di belakang bola, terus kita lompatnya maju. Kalau kalian lompatnya ke atas, bolanya itu sudah sejajar sama badan kalian. Sedangkan kalian mau make lompatan kalian itu sebagai power tambahan juga untuk smash kalian. Dan itu juga membantu supaya smash kalian jauh lebih tajam. Sekolah badminton. Lalu kedua, ada lob. Lob merupakan salah satu jenis di antara berbagai macam pukulan dalam permainan badminton. Pukulan lob bisa menjadi andalan pemain bulu tangkis untuk menguras tenaga lawan. Di sini lob itu ada dua, yaitu yang pertama overhead lob. Overhead lob berarti lob dari atas kepala. Pukulan lob ini hanya bisa dilakukan bila shot lock atau cock melambung di atas kepala pemain. Berarti tepat di atas kepala pemain. Pemain tinggal memukul shot lock dari atas kepala
menuju jauh ke titik belakang garis lapangan lawan. Lalu underhand lob. Underhand lob dilakukan dengan memukul dari bawah shuttlecock yang berada di bawah badan. Dapat langsung dipukul hingga melambung tinggi dan menuju ke arah bagian belakang garis lawan. Kedua jenis pukulan lob di atas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu pemegangan raket. Dalam pemegangan raket untuk memukul lob itu seperti orang salaman. Pemegangan raket seperti orang salaman. Lalu kedua, posisi tangan itu seperti segitiga lancip. Lalu terakhir, kaki kanan melangkah ke depan. Itu seperti langkah dasar awalan saat kita melakukan pembelajaran badminton. Langkah kanan ke depan searah dengan kita melakukan pukulan. Saya akan tampilkan video bis ini untuk sebagai gambaran atau sebagai pembelajaran yang lebih bisa dipahami. Oke sobat, yang harus diperhatikan pertama kali adalah pastikan kalian udah berada di tengah-tengah lapangan dengan posisi yang tepat. Lalu pegangan raketnya juga harus diperhatikan, jadi seperti orang salaman, terus arahkan raket sejajar dengan bahu. Jadi posisi kita akan seperti ini. Lalu yang harus diperhatikan juga adalah posisi kita waktu mau mukul. Jadi pastikan kaki kiri kita di depan, kaki kanan kita di belakang. Jadi badannya sedikit miring. Itu gunanya waktu kita mukul adalah perpindahan dari kaki kanan ke depan. Nah itu gunanya supaya pukulan kita lebih bertenaga. Jadi yang harus diperhatikan adalah lengan itu harus lurus. Nanti saat kita memukul kita akan melakukan gerakan mengayun terus dilurusin. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi akan seperti ini gerakannya. Nah itu adalah gerakan yang benar. Nah terakhir yang harus diperhatikan adalah putaran dari pinggangnya. Jadi waktu kita main pinggang kita tuh harus muter. Jadi harus posisinya seperti ini. Jadi nggak boleh kaku. Jadi harus diputerin supaya kita lebih bertenaga. Nah segitu dulu pembahasan aku. Next kita mau bahas apa lagi? Komen ya. Kamu yang labnya suka nanggung. 4 tips NG lab buat kamu. Pegangan raket seperti salaman. Badan miring bentuk segitiga lancip. Flik pergelangan tangan. Kaki kanan melangkah ke depan. Mundur menggunakan step. Mudah. Lalu terakhir yang ketiga ada drop shot. Pada intinya drop shot itu sama seperti kita akan melakukan smash. Menurut saya lebih seperti tipuan. Jadi seakan-akan kamu mau smash kencang, tapi kamu hanya memukul seperti biasa. Pada intinya itu caranya hampir sama seperti kita saat melakukan smash yang tadi di awal itu, langkah-langkahnya hampir sama. Cuma kalau smash itu lebih bertenaga dan berpower, jadi dari belakang lalu disabet ke depan menggunakan poles, ditikuk menggunakan poles. Kalau drop shot itu lebih koknya itu lebih tidak menggunakan poles, jadi seperti kayak dipukul biasa, dari belakang terus dipukul biasa, tidak diputar dan ditikuk seperti smash saat kita melakukan smash. Jadi lebih ke biasa saja gitu. Dan hasil dari drop shot itu kok lebih datar, tidak tajam, tidak tajam dan terkesan pelan seperti menipu. Saya akan menampilkan video lebih jelasnya habis ini dan kalian akan bisa membedakan drop shot dan smash. Jadi gue mau jelasin tentang drop shot.
Kalau drop shot itu pada intinya sama aja kayak lu smash. Ambilnya tuh di antara 10 kalau nggak 11 nggak masalah. Kalau bedanya kalau smash lu pakai pergelangan, lu tukan ke bawah, ya ayun swingnya follow through-nya kenceng. Tapi kalau misalnya lu drop shot, lu tinggal jatohin aja kayak dari atas, jatohin. Dari atas, pergelangan, jatohin. Atas, jatohin. Ingat, arus pegangannya juga gak boleh kencang-kencang banget. Lu kasih gap aja. Kalau lu takut kekencangan, kasih gap. Tuh, kasih gap. Jadi ambilnya lowesin tuh, jatoin. Yang penting itu ini net. Ambilnya itu tipis ke net, agak panjang nggak masalah. Jangan ambil begini. Kalau main double kayak begini, ada orang depan keburu diserobot. Kecuali kalau misalkan lu main single. Kalau main single nggak kayak gini dalam situasi tertentu masih bisa. Tapi kalau misalkan main double, usahain terus deket ke net. Tuh, tempel ke net, agak jauh nggak masalah. Nah, itu yang benar, ini yang salah. Nah, Dalam awal pemanasan, dalam permainan badminton, kita pasti diawali dengan pemanasan. Pemanasan yang pertama saat kita mau latihan mungkin berbeda dengan pemanasan saat kita mau bertanding. Ketika kita pemanasan saat latihan, kita akan berusaha untuk membuat badan kita terasa hangat, terasa panas dan berkeringat untuk lebih enak membawa badan kita saat kita untuk memulai latihan. Seperti kayak perenggangan dari ujung kepala hingga ujung kaki agar tidak ada yang cedera saat melakukan latihan, semua otot agar siap. Lalu melakukan jogging beberapa putaran, memutari lapangan badminton, itu juga sangat penting untuk membompa jantung kita dan paru-paru kita. Namun sedikit berbeda untuk pemanasan saat bertanding, mungkin sedikit sama saat latihan, pemanasan saat latihan, namun ada sedikit mungkin yang ditambahkan dalam pemanasan bertanding. Mungkin speed saat kita setelah jogging, saat kita setelah perenggangan, saat mau pemanasan dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu kita jogging, lalu mungkin dalam lapangan arena bertanding kita melakukan speed, reaksi untuk menambah kecepatan dan kelincahan kita gitu. Lalu ditambah dengan smash atau mungkin habis ini saya akan menayangkan video yang bisa membedakan pemanasan saat latihan dan pemanasan saat akan memulai pertandingan. Pemanasan yang baik dan benar agar terbebas dari cedera. Tarik tangan dan pinggang ke kiri dan ke kanan. Ayunkan tangan kanan dan kiri ke belakang badan. Lari di tempat dengan lutut diangkat tinggi ke depan. Lari di tempat dengan kaki diangkat tinggi ke belakang. Putar pinggul searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Kemudian putar lutut
searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Lompat bergantian, kaki kiri dan kanan dengan lebar. Kemudian, tendang kaki kiri dan kanan ke belakang. Lakukan squat untuk memperkuat otot paha dan betis. Lalu, kombinasikan squat dengan gerakan ke kanan dan ke kiri. Oke, selamat mencoba. Semoga bebas dari cedera. Kalian bingung mau ngapain saat masuk lapangan? Ini 5 pemanasan yang bisa kalian lakuin sebelum mulai pertandingan. Yang pertama udah pasti lop-lopan, bisa juga untuk ngetes kecepatan laju dari koknya. Yang kedua lanjut drive-drivean, ini juga wajib dilatih biar tangan kita selalu siap. Lanjut ke netting, sekalian adaptasi kontrol dengan bola baru. Yang keempat lanjut ke drop shot, ini juga sekalian latihan kontrol bola. Yang terakhir half smash, gak usah full power, nanti kalian capek duluan sebelum main. Oke, sampai sini dulu. Kalau bermanfaat, jangan lupa follow. Ya, lalu untuk pelemasan saat kita selesai bertanding atau selesai latihan pun dalam badminton itu sama saja. Sama-sama perenggangan atau seringkali disebut dengan calling down. Dalam calling down itu sangat diperlukan, penting untuk atlet badminton tentunya, agar otot yang telah dipompa atau otot yang telah digunakan saat latihan tadi atau saat bertanding tadi bisa rileks kembali, bisa reposisi kembali lagi seperti awal, tidak mengeras atau tidak mengalami kram setelahnya. Ya, sekian dari video saya ini. Ya, sekian dari video yang saya bawa ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan keliruan kata. Terima kasih semuanya.